Selamat datang pada video petunjuk teknis seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Teknis dan Dosen tahun 2022. Petunjuk teknis ini dibuat berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 29 Tahun 2021, Keputusan Menpan RB Nomor 971 dan 969 Tahun 2022, Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021, SE Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2022 dan SE Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2023. Seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Teknis dan Dosen terdiri dari tes kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tes kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk jabatan fungsional dosen dibagi menjadi beberapa subtes, di antaranya etika dan tridharma perguruan tinggi, bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Selanjutnya, tes kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan tes kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Skema penilaian seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022. Untuk seleksi kompetensi teknis, memiliki nilai ambang batas yang berbeda untuk setiap jabatan dengan jumlah soal sebanyak 90 butir dan nilai maksimal sebesar 450. Adapun, soal yang dijawab benar bernilai 5, sedangkan soal yang dijawab salah dan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural memiliki nilai ambang batas sebesar 130 dengan jumlah soal untuk masing-masing seleksi sebanyak 25 butir dan 20 butir. Nilai maksimal seleksi ini sebesar 200 dengan bobot penilaian dari 1 sampai 4 untuk seleksi kompetensi manajerial dan 1 sampai 5 untuk seleksi kompetensi sosial kultural, sedangkan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Waktu pengerjaan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilakukan selama 120 menit untuk peserta umum dan 150 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Untuk seleksi wawancara, memiliki nilai ambang batas sebesar 24 dengan jumlah soal sebanyak 10 butir dan nilai maksimal sebesar 40. Seleksi ini memiliki bobot penilaian dari 1 sampai 4, sedangkan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Waktu pengerjaan seleksi wawancara dilakukan selama 10 menit untuk peserta umum dan 15 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Total jumlah soal seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 adalah sebanyak 145 butir dengan total waktu pengerjaan selama 130 menit untuk peserta umum dan 165 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Skema penilaian seleksi P3K Jabatan Fungsional Dosen tahun 2022. Seleksi kompetensi teknis terdiri dari 4 subtes. Keseluruhan seleksi kompetensi teknis memiliki nilai ambang batas sebesar 270 dengan jumlah soal sebanyak 90 butir dan nilai maksimal 450. Untuk masing-masing subtes, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, bahasa Inggris, serta penalaran dan pemecahan masalah, memiliki nilai ambang batas sebesar 30 dengan jumlah soal sebanyak 20 butir dan nilai maksimal sebesar 100. Adapun soal yang dijawab dengan benar bernilai 5,
sedangkan soal yang dijawab salah dan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Subtes dimensi psikologi memiliki nilai ambang batas sebesar 66 dengan jumlah soal sebanyak 30 butir dan nilai maksimal sebesar 150. Subtes ini memiliki bobot penilaian dari 1 sampai 5, sedangkan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural memiliki nilai ambang batas sebesar 130 dengan jumlah soal untuk masing-masing seleksi sebanyak 25 butir dan 20 butir. Nilai maksimal seleksi ini sebesar 200 dengan bobot penilaian dari 1 sampai 4 untuk seleksi kompetensi manajerial dan 1 sampai 5 untuk seleksi kompetensi sosial kultural, sedangkan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Seleksi wawancara memiliki nilai ambang batas sebesar 24 dengan jumlah soal sebanyak 10 butir dan nilai maksimal sebesar 40. Seleksi ini memiliki bobot penilaian dari 1 sampai 4, sedangkan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Waktu pengerjaan seleksi wawancara dilakukan selama 10 menit untuk peserta umum dan 15 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Total jumlah soal seleksi P3K Jabatan Fungsional Dosen tahun 2022 adalah sebanyak 145 butir dengan total waktu pengerjaan selama 130 menit untuk peserta umum dan 165 menit untuk peserta penyandang disabilitas. Sebelum memulai mengerjakan soal, peserta harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pastikan web kamera aktif. Kedua, input data yang terdiri dari NIK, nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Lalu, klik tombol masuk pada laman login. Pastikan peserta telah membaca syarat dan ketentuan yang terdapat pada laman login, kemudian klik tombol ya untuk memulai mengerjakan soal seleksi. Peserta akan masuk ke kelompok ujian pertama, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pastikan data diri peserta telah sesuai. Lalu, klik tombol mulai ujian 1 untuk mengawali mengerjakan soal kelompok ujian pertama. Apabila peserta telah menyelesaikan kelompok ujian pertama, maka peserta akan masuk ke kelompok ujian kedua, yaitu tes wawancara. Pastikan kembali bahwa data diri peserta telah sesuai. Kemudian, klik tombol mulai ujian 2 untuk mengawali mengerjakan soal. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian para peserta saat pelaksanaan seleksi. Pertama, bila terjadi masalah pada komputer, angkat tangan tanpa bersuara. Kedua, peserta yang sudah selesai ujian, silahkan mencatat nilai di balik kartu ujian. Kemudian, diharuskan meminta izin kepada petugas terlebih dahulu apabila akan meninggalkan ruangan. Ketiga, kertas coretan dibawa keluar ruangan dan dibuang ke dalam tempat yang telah disediakan. Keempat, jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi dan ditindak secara hukum yang berlaku. Kelima, peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun. Keenam, nilai dapat dilihat melalui streaming video secara daring di akun YouTube Official CAT BKN. Terima kasih dan semoga sukses.